hadirat-Mu. Kami bersyukur boleh ada di tempat ini untuk beribadah, menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih untuk pertolongan dan pemeliharaan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lalui, Tuhan tidak meninggalkan kami dan Kau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami semakin hari semakin kagum akan Engkau. Kami semakin hari Tuhan rindu untuk mengenal Engkau. Biarlah Engkau menyatakan kebenaran-Mu lewat firman-Mu, dan Engkau menyatakan pribadi-Mu lewat firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang pada pagi hari kami akan dengarkan boleh mengubah pola pikir kami, mengubah cara hidup kami, dan membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Tuhan, kiranya mengubah hidup kami hari demi hari supaya kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sabda kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bila Tuhan sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, hari yang cerah dan berbahagia bagi kita semua. Karena kita tidak lama lagi akan masuki Natal, ini sudah bulan-bulan Natal ya. Jadi khotbah kita akan sekitar tema-tema Natal. Dan seperti tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, pribadi yang berkenan dipakai Allah. Pada pagi hari ini saya ingin memilih tokoh yang dipakai Allah yang akan kita bahas adalah Maria. Maria yang merupakan ibu daripada Tuhan Yesus yang dipercaya oleh Tuhan untuk rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 kita akan baca ayat 26 sampai 38. Mari kita baca secara silih berganti ayat ini. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan baca ayat pertama, ayat yang ke-26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lanjut ayat 46 sampai ayat yang ke-56. Mulai dari saya. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Kita baca bersama-sama ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sebetulnya khotbah ini sudah pernah saya khotbahkan di tahun 2015. Jadi 9 tahun yang lalu, tanggal 29 bulan 11 2015. Saya pikir itu udah terlalu lama ya, 9 tahun yang lalu. Banyak yang tidak ingat lagi khotbah ini, jadi saya akan khotbahkan sekali lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap orang memiliki panggilan hidupnya masing-masing. Sebagai orang Kristen, apapun panggilan hidup kita dan profesi kita, haruslah kita pakai itu untuk memuliakan Allah. Jika saudara misalnya memiliki profesi sebagai pengusaha, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan timbun hartamu semuanya untuk dirimu sendiri. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara adalah dokter, maka muliakanlah Tuhan dengan pelayanan kesehatanmu, menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang banyak. Kalau saudara adalah pendeta, maka muliakanlah Tuhan dengan pelayananmu. Kalau saudara adalah guru, muliakanlah Tuhan dengan ajaran dan didikanmu dan teladan hidupmu. Kalau saudara adalah atlet, muliakanlah Tuhan dengan permainanmu. Seperti ada seorang pemuda pemain sepak bola dulu, kalau dia nyetak gol, dia suka tunjuk ke atas, itu Kakak dari Brazil. Kalau saudara adalah musisi misalnya, muliakanlah Tuhan dengan musikmu. Nah, dalam kisah Natal ini kita melihat bahwa Maria agak sedikit berbeda dan unik karena Tuhan mau memakai rahimnya untuk suatu misi agung bagi keselamatan umat manusia. Jadi dia tidak seperti pada umumnya hidupnya dipakai Tuhan dengan cara yang agak unik, karena yang mau dipakai adalah rahimnya untuk melahirkan sang juru selamat Yesus Kristus. Hal yang paling memuliakan Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan seperti Maria. Ya, apa yang bisa kita lakukan yang paling memuliakan Tuhan dalam hidup kita adalah kalau kita melakukan sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa respon Maria terhadap kehendak Tuhan dalam hidupnya? Di dalam ayat 38 dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan malaikat itu meninggalkan dia. Jadi apa respon Maria ketika dia dipilih Tuhan untuk rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat? Dari seluruh penduduk dunia pada waktu itu mungkin sudah ada 1 miliar atau berapa, kita tidak tahu, mungkin anggap aja sudah ada 1 miliar lah, atau berapa ratus juta. Dan wanita yang terpilih adalah Maria. Dan Maria menanggapinya dengan positif, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jawaban Maria menunjukkan bahwa sikap hati yang benar, sikap hati yang memuliakan Allah adalah ketika Tuhan mau memakai hidup kita, maka kita harus berkata, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan bagaimana sikap hati Maria yang memuliakan Allah? Dan Maria sebenarnya bisa saja menolak dan berkata, Tuhan, orang lain saja. Bukankah ada banyak gadis lain selain saya? Ya. Dan Maria tidak menolak, tetapi dia merespon dengan baik dan dia berkata, Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu, pakailah hidupku. Nah, saudara, sikap hati Maria ini adalah sikap hati yang memuliakan Allah. Nah, bagaimana sikap hati yang memuliakan Allah? Kita bisa lihat dari respon Maria, itu tercermin dari puji-pujian yang disampaikannya di dalam ayat 46 sampai ayat 56. Itu adalah respon Maria ketika dia dipilih Tuhan, rahimnya mau dipakai Tuhan. Disitulah kita melihat bagaimana respon Maria dan sikap hatinya ketika dia dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana sikap hati Maria ketika dia dipilih oleh Tuhan dan sikap hatinya itu adalah sikap hati yang memuliakan Allah. Yang pertama, ia menganggap jika ia dapat mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Di dalam ayat 46 sampai 48 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku
berbahagia. Jadi Maria meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia memuliakan Tuhan dengan cara sikap hatinya. Dia menganggap bahwa memuliakan Tuhan lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya itu adalah sebagai sebuah kebahagiaan. Sesungguhnya setiap orang, setiap keturunan akan menyebut aku berbahagia, dan hatiku bergembira karena Allah. Jadi dia itu tidak bersungut-sungut, dia tidak menolak, dan dia berkata bahwa dapat melayani Tuhan, dapat dipakai Tuhan, hidup saya adalah satu kebahagiaan. Padahal Maria sebenarnya harus menghadapi banyak resiko, saudara. Ketika dia berkata, ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu, dia akan menghadapi begitu banyak resiko. Yang pertama, pertunangannya atau pernikahannya dengan Yusuf itu terancam batal. Saudara bayangkan, saudara bertunangan dengan seorang gadis. Saudara belum napa-napain dengan gadis itu. Bahkan saudara belum pernah cium dia, baru bilang I love you saja, tapi belum pernah disentuh. Lalu tiba-tiba perempuan itu bilang sama saudara, saya sudah hamil bang. Gimana respon saudara sebagai laki-laki? Pasti saudara akan, iya kan? Langsung diputusin. Kamu cewek nakal rupanya ya. Putus saja kita hari ini. Betul nggak? Itu resiko Maria. Apalagi kalau misalnya dia sangat mencintai Yusuf, resikonya dia diputusin sama Yusuf. Ada banyak anak-anak gadis ketika dia diputusin sama cowoknya, gantung diri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Maria punya resiko dan dia bakal diceraikan atau dia diputusin sama Yusuf, pria yang sangat dia cintai. Dan kemudian yang kedua, resikonya adalah dia hamil di luar nikah, itu akan sangat menjadi aib yang memalukan, diomongin masyarakat. Dan pada zaman itu juga resikonya adalah hukuman mati, karena pada waktu itu orang yang berzina itu harus dirajam dengan batu kalau hukum Musa itu seperti itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tetapi sungguh mengagumkan sikap hati yang ditunjukkan oleh Maria yang rela mengambil resiko untuk memuliakan Tuhan. Jadi dia ambil resiko itu, dia siap biarpun nanti Yusuf putusin dia, oke, nggak apa-apa. Nanti dia dikatain orang cewek nakal, hamil di luar nikah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dirajam pakai batu sampai mati, dia juga siap. Jadi saudara kalau di posisi Maria gimana? Ada banyak anak gadis saya rasa kalau mengambil resiko ini pasti nolak. Tuhan, pakai orang lain saja. Aku nggak siap menghadapi ini. Aku nggak siap diputusin Yusuf. Aku nggak siap menghadapi rasa malu di hadapan masyarakat. Tetapi Maria, dia siap menghadapi semuanya dan dia menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, di mana dia rahimnya bisa dipakai Tuhan. Saudara, sungguh mengagumkan sikap hati yang ditunjukkan oleh Maria. Terkadang sangat menyedihkan karena ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang menyesal karena dia itu melayani Tuhan. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil dia pergi untuk jadi hamba Tuhan, pelayanan di sebuah kampung misalnya. Lalu di situ hidupnya susah, gajinya kecil. Lalu dia nyesal. Nah, kalau Maria enggak, apapun yang Tuhan sudah tentukan baginya untuk dia kerjakan dengan rasa bahagia. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menolak, dan dia merasa bahagia untuk mengerjakan itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau seandainya Tuhan itu memanggil saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan, ya, lewat Bapak Gembala itu menugaskan misalnya, nanti minta tolong ya hari Minggu pimpin pujian. Saudara rencananya mau liburan nih, disuruh mimpin pujian lagi. Ya kan? Bukan menganggap itu sebagai kebahagiaan, tetapi justru menganggap itu sebagai beban. Banyak orang seperti itu. Kalau Bapak Gembala sedang menugaskan saudara, atau Pak, ambil bagian ya di pelayanan TK sebagai pengurus yayasan dan sebagainya. Aduh, saya ini udah sibuk luar biasa, ini orang tua ini ngerepotin saya aja. Misalnya dalam hati ya, walaupun tidak berani ngomong kepada Bapak Pendeta ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi Maria
bagian apapun yang dipercayakan Tuhan kepadanya, rahimnya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Dia berkata, siap Tuhan, jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan dia merasa bahagia, dan dia tidak bersungut-sungut, dan dia tidak merasa menyesal, dan dia siap berkorban untuk Tuhan, untuk melakukan tugas itu. Saudara, inilah membuat Maria itu betul-betul sangat dikagumi. Inilah yang membuat Maria itu betul-betul seorang wanita yang punya nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan mau memakai hidupnya, dia merasa bahagia. Jadi ada banyak di antara kita mungkin ketika hidup kita mau dipakai Tuhan di dalam apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, janganlah saudara merasa itu adalah suatu beban. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Amin. Akhirnya saudara, apa yang dilakukan Maria benar-benar berdampak bagi dunia dan bagi kita. Apa yang dilakukan Maria, ketundukannya, ketaatannya kepada kehendak Tuhan, dan hidupnya yang mau dipakai oleh Tuhan, sekarang begitu berdampak bagi kita. Yesus Kristus dilahirkan, juru selamat dilahirkan ke dalam dunia, dan kita hari ini menerima manfaatnya. Kita menerima keselamatan. Itu berkat sebuah pelayanan yang dikerjakan oleh Maria. Saudara, jadi kalau saudara mendapatkan tugas sebuah pelayanan di gereja, atau saudara sedang melayani sebagai apapun di profesi saudara, kerjakanlah dengan bahagia. Kerjakanlah itu sebagai cara untuk memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara di toko, layanilah pelanggan saudara dengan senyuman, dengan bahagia. Jangan orang belanja itu saudara anggap seperti musuh. Ya, itulah rahasianya toko saya itu lumayan ramai gara-gara itu. Ya. Kita berteman dengan pelanggan kita. Kalau saudara kerja di Pemda, pemerintah daerah, melayani publik, melayani orang banyak yang datang untuk mengurus izin, mengurus ini, mengurus itu, layanilah dengan bahagia, seperti untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau saudara jadi guru TK, guru SD, kerjakanlah itu sebagai sebuah kebahagiaan, bukan beban. Itulah Maria, saudara. Ketika hidupnya dipakai Tuhan, dia menganggap itu sebagai sesuatu kebahagiaan, bukan satu beban. Dan yang kedua, saudara, bagaimana respon sikap Maria yang memuliakan Tuhan, sikap hatinya yang kedua, ia menganggap jika ia dapat mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan adalah satu tanggung jawab yang besar dan istimewa. Satu pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang sepele. Kita baca ayat 49, 1, 2, 3. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi bagi Maria, ketika rahimnya mau dipakai Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat, dia anggap itu adalah suatu pekerjaan yang besar, sesuatu yang istimewa, tanggung jawab yang besar bagi dirinya. Bukan pekerjaan sepele, bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang bodoh. Saudara berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan, bukanlah pekerjaan yang hina, bukanlah pekerjaan yang bodoh, tapi suatu tanggung jawab yang istimewa. Itu yang ada di dalam sikap hati Maria. Jadi ketika dia dapat tanggung jawab dari Tuhan, satu kepercayaan untuk satu pekerjaan yang besar, dia anggap itu adalah pekerjaan besar. Dan itu bukan suatu pekerjaan yang hina dan bodoh. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan apapun di dalam pelayanan, jangan anggap itu satu pelayanan itu tinggi daripada satu yang lebih rendah, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Jangan begitu, saudara. Saudara dipercayakan khotbah di mimbar kah, mimpin pujian kah, tukang sapu kah, tukang pel kah, nyuci WC kah, semuanya sama, harus dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang besar untuk Tuhan. Amin. Itulah Maria, dia anggap itu pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang sepele. Ada orang yang kalau mimpin pujian tampil di depan atau dia khotbah di depan begini, baru dia semangat. Tapi kalau disuruh nyapu dan ngepel, malas-malasan, dan dianggap itu pekerjaan hina. Masa saya sekolah Alkitab, saya ini calon pendeta, saya disuruh ngepel, saya disuruh nyuci WC. Nah,
Nah, itu tanda-tanda tidak rendah hati itu kalau jadi hamba Tuhan bahaya yang begitu. Saya kasih oleh Tuhan, kita harus seperti Maria. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab apapun, tugas di dalam pelayanan di gereja, ataupun saudara ada di dalam profesi saudara dimanapun saudara ditempatkan, anggap itu adalah tanggung jawab yang besar, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saudara. Amin. Saudara, waktu saya jadi staf gereja di Jakarta selama 3 tahun, dari tahun 2002 sampai 2005. Jadi setiap minggu tugas saya itu adalah membantu di pelayanan kasih. Jadi gereja kami itu membuka pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu pelayanan khusus untuk anak jalanan. Jadi anak jalanan itu di dalamnya itu adalah pengemis, pemulung, kemudian pokoknya pengamen yang di jalan-jalan yang tidur di emper-emper toko. Itulah jemaat kami. Kami sewa satu gedung yang besar untuk ibadah. Setiap minggu yang datang ada 300 orang, 400 orang gitu. Nah, saudara, jadi sebelum ibadah itu mulai, biasanya di kami ada bikin klinik pengobatan. Saya itu tugasnya menyiapkan obat-obat dan juga asisten dokter lah gitu. Ecek-eceknya gitulah. Yang menyiapkan ini itu, dokter mau makan apa segala macam, nasi kotaknya ini saya siapkan. Nah, saya juga merangkap. Nanti kalau misalnya udah selesai klinik, udah tutup mau ibadah, saya juga merangkap tukang cuci WC, tukang sapu, tukang pel, lengkap. Jadi saudara kalau sudah selesai klinik, nanti saya menuju WC. Dan saudara tahu anak jalanan itu di Jakarta, namanya di Jakarta ya, kalau kemana-mana itu di tempat umum itu, kalau ke WC itu bayar. Betul ya, yang pernah ke Jakarta tahu kan, kalau kita di mana di terminal atau kalau kita ke WC itu bayar. Jadi mereka kalau mau mandi, mau kencing, buang air besar harus bayar 1.000 atau 2.000 gitu. Nah mereka kan nggak punya duit, kan nggak ada, hanya pas-pas untuk makan. Jadi saudara bayangkan, ketika hari Minggu tiba, mereka datang ke klinik itu, di gedung itu ada WC 3-4 buah. Dan WC itu gratis, bisa dipakai. Saudara bayangkan bagaimana orang-orang ini yang sudah ada yang berbulan-bulan tidak mandi, berminggu-minggu tidak mandi, dan buang air besar itu mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu atau berapa hari sekali, kan harus bayar, kan mereka nggak punya duit. Jadi ketika mereka ketemu WC, mereka itu berbondong-bondong menyerbu WC. Jadi satu orang buang air besar, di luar udah nunggu 4-5 orang, 6-7-8. Jadi gitu. Jadi karena udah diketuk-ketuk sama cepat, kawannya bilang, akhirnya entah selesai atau enggak, keluar 1, masuk 1, keluar 1, masuk 1. Jadi akhirnya WC itu tidak tersiram dengan sempurna dan tertinggallah begitu banyak goreng pisang di situ berceceran. Saudara ngerti goreng pisang? Kotoran-kotoran mereka itu berceceran di sana sini. Dan saya masuk ke situ, bersihkan semuanya, siram tainya, sikat lantainya, bersihkan semua. Dan beberapa menit kemudian saya menuju ruang gedung ibadah. Saya main musik juga. Selesai main musik, saya juga khotbahnya. Jadi dalam 1 hari itu saudara, selesai cuci WC yang penuh dengan kotoran manusia itu, saya menuju panggung, main gitar, dan kemudian saya juga khotbah. Saudara, saya ceritakan ini bukan untuk mengungkapkan hebatnya saya, enggak. Maksud saya begini, kita kalau mau dipakai Tuhan, Tuhan mau pakai kita apa saja. Tidak ada pekerjaan yang rendah untuk Tuhan. Entah itu saudara dipakai cuci WC, entah itu saudara dipakai untuk nyapu ngepel lantai gereja, entah itu saudara dipakai di mimbar, depan mimbar begini khotbah, sama saja. Itu adalah pekerjaan yang besar. Tidak ada pekerjaan untuk Tuhan adalah pekerjaan rendah, enggak ada. Semua pekerjaan itu adalah pekerjaan besar. Itulah di dalam sikap hati Maria, saudara. Amin. Sampai hari ini pun bagi saya sama saja.
Saya di Entomas tadi pagi, saudara, di Entomas. Saya pergi ke Entomas sebentar, ngantar speaker apa segala macam. Sebelum ibadah sekolah minggu itu anak-anak baru datang, sebelum sekolah minggu mulai, saya nyapu tadi. Dan kalau sempat, kalau airnya udah habis, saya nimba air. Saya minta air di rumah jemaat. Saya langsir pakai motor 7-8 kali, 10 kali, 10 ember gitu, untuk jemaat penuhkan air di WC. Saya ini mantan ketua majelis loh, saudara, di sini loh. Dan saya nimba air loh di Thomas. Dan saya masih nimba air loh di Thomas. Dan saya masih nyapu loh di sana. Bagi saya sama aja sih. Mau saya di depan mimbar begini khotbah, mau saya jadi ketua majelis atau tidak, mau saya cuma jadi penimba air di gereja, bagi saya itu adalah perbuatan yang besar untuk Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk Tuhan. Jadi kalau saudara punya alasan, Pak, saya pengen melayani Tuhan, tapi saya nggak bisa napa-napain, nyanyi fales, lebih baik saya nggak nyanyi daripada nyanyi, Pak. Sakit telinga orang dengar saya nyanyi. Saya nggak bisa napa-napain. Saudara bisa senyum nggak? Bisa, iya kan? Coba senyum loh, bisa nggak? Bisa. Kalau saudara bisa senyum di depan itu tiap minggu, bisa saudara jadi penyambut tamu, senyumlah kepada siapapun yang datang. Itu bisa. Saudara bisa berdoa, bisa. Di rumah saudara menjadi pendoa syafaat, bisa. Apapun bisa kita lakukan untuk Tuhan, asal kita mau. Dan tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk Tuhan. Semua pekerjaan adalah besar, harus dianggap besar untuk Tuhan. Amin. Dan jangan sampai, oh saya kalau di gereja ini saya mau jadi ketua ini, ketua itu, jadi ini, jadi ini. Kalau ini saya tidak mau, saya itu. Enggak boleh begitu, saudara. Sikap hati Maria adalah orang yang menganggap semua pekerjaan untuk Tuhan, apapun yang bisa dikerjakan Tuhan, adalah pekerjaan besar. Tidak ada pekerjaan yang kecil. Saya ingat 2 tahun yang lalu ketika kami merayakan Natal di Entomas. Ya, waktu itu Anto belum jadi polisi. Masih mencoba-coba jadi polisi. Gagal yang pertama, gagal yang kedua, gagal yang ketiga. Tapi dia tidak putus asa. Gagal yang kedua dan sudah akan memasuki tes yang ketiga. Saya ingat dia itu jadi tukang dekorasi gereja di Entomas. Sampai jam 2 subuh dia kerjakan itu waktu belum jadi polisi. Dan dia akan segera masuk tes yang ketiga. Sampai jam 2 subuh kalau salah toh ya. Dia, sampai hari ini toh semua yang kamu bikin tidak kami buang. Masih ada 2 tahun bergantung di situ. Sengaja kami biarkan kenang-kenangan dari Anto. Seorang pemuda punya hati mau melayani Tuhan. Apa yang bisa dia kerjakan? Dia bikin dekorasi untuk Natal di Entomas sampai jam 2 subuh. Puji Tuhan akhirnya dia tes polisi lulus. Mungkin Tuhan lihat itu juga. Apa dia itu punya hati mau melayani Tuhan. Dan Tuhan ingat itu. Saudara kasih Tuhan, apapun yang bisa kamu kerjakan Tuhan mau pakai hidupmu, itu adalah tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Dan itu adalah satu keistimewaan. Itu adalah satu keistimewaan. Kerjakanlah kepada Tuhan dengan hati yang bahagia. Dan kerjakanlah kepada Tuhan dengan rasa syukur, dan itu adalah keistimewaan. Sampai hari ini pun kalau Bapak Gembala minta sama saya, Pak Asin gak usah khotbah, nyuci WC aja. Siap. Gak apa-apa, gak masalah. Karena pelayanan apa saja, mau guru sekolah minggu, mau saudara main musik, mau saudara khotbah di mimbar, saudara cuci WC, saudara jadi ketua majelis atau anggota majelis atau tidak di majelis, apa saja yang saudara bisa kerjakan kepada Tuhan, kerjakanlah. Anggap aja itu suatu pekerjaan yang besar untuk Tuhan. Amin. Makanya Maria ini adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Makanya Maria sangat dikagumi dan dihormati. Bahkan orang-orang Katolik itu sangat mengagumi dan menghormati Maria, kita juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap hati Maria ketika dia dipilih Tuhan untuk dipakai untuk melayani Tuhan lewat rahimnya.
Lukas pasal 1 ayat 53, kita baca bersama-sama ayat 53 sampai 54. 1, 2, 3. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Ayat ini mengatakan ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ayat 54, ia menolong Israel hambanya. Jadi Tuhan itu, bagi Maria, Tuhan itu sangat-sangat baik. Dia sudah menolong orang Israel, dia sudah memberi orang lapar makan, dia itu sudah menolong bangsanya, dan dia juga secara pribadi merasa sudah banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia merasa kebaikan Tuhan itu sudah terlalu banyak dalam hidupnya. Maka bagi Maria, ketika Tuhan mau pakai rahimnya untuk melahirkan sang juru selamat, dia menganggap itu adalah satu cara untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu adalah satu cara yang terbaik untuk bisa membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Yesus Kristus yang sudah selamatkan hidup kita, yaitu dengan cara kita mau memberikan hidup kita untuk bisa dipakai Tuhan, untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Itulah sikap hati Maria. Jika hari ini saudara diberikan kesehatan, kebahagiaan, anak yang cerdas, pekerjaan yang baik, berlimpah dengan harta, bahkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, bukankah itu semua kebaikan Tuhan? Tuhan sudah berbuat banyak hal yang baik dalam hidupmu. Lalu hal baik apa yang sudah engkau perbuat bagi Tuhan? Tuhan sudah berbuat banyak hal yang baik untuk saudara. Apa yang saudara sudah berikan kepada Tuhan? Masihkah engkau hidup dalam dosa bersungut-sungut, tidak bersyukur, menyalahgunakan berkat, harta, atau pekerjaanmu? Saudara kasih Tuhan, sudah saatnya kita bangun dan menyadari bahwa hidup kita sudah tidak memuliakan Tuhan. Jadi saudara, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita? Yaitu dengan cara berkata, Tuhan, jadilah seperti yang Kau kehendaki. Hidup kita mau dipakai Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan anggap itu satu kebahagiaan, satu keistimewaan, dan anggaplah itu sebagai cara untuk membalas kebaikan Tuhan. Waktu saya jadi staf gereja di Jakarta, tugas saya itu ada di kantor, tapi juga sehari-hari ada tugas kebersihan. Jadi, tugas saya setiap hari itu menyuci 5 WC di gereja tiap hari. Nah saudara, biasanya tiap mulai dari Selasa sampai hari Sabtu itu ada doa pagi di gereja. Doa pagi jam 5 subuh. Jadi jemaat udah datang dari berbagai macam tempat, dari jam 4 subuh sampai jam 5 subuh, itu doa bersama setiap pagi. Nah ada seorang ibu, usianya sekitar 60-an, badannya kurus kering, dan dia berasal dari bukan Kristen menjadi orang Kristen, ya. Dia jualan di depan kaki 5 gereja gitu. Nah ibu ini tiap pagi datang ikut doa, tiap pagi. Dan yang menjadi masalahnya adalah begini, saudara. Mungkin dia itu mengalami gangguan pencernaan. Jadi waktu pagi-pagi dia itu pasti harus ke WC dulu sebelum doa. Dia harus buang air besar dulu sebelum ikut doa jam 5 subuh itu. Tapi masalahnya adalah sebelum dia sampai ke pintu WC itu, maaf ya, tahinya udah keluar semua berceceran di tengah jalan sampai ke pintu WC. Sering terjadi. Jadi seminggu itu mungkin ada 2-3 kali lah, 2 kali, 3 kali, seminggu sekali. Itu seperti itu terus. Saya adalah petugas yang setelah selesai doa subuh saya yang bersihkan. Sebenarnya saya pengen tegur ibu ini dan bilang, Bu, kenapa ibu begitu, dan ini mau marahin, mau apa. Kalau kawan saya tuh marah-marah, sebelum tugas itu dilimpahkan kepada saya, kawan saya dulu suka marahin dia. Tapi saya kadang-kadang gimana ya, kalau mau marahin dia takut nanti dia kan punya niat baik, mau datang cari Tuhan, mau datang untuk berdoa. Mengapa kita harus marah sama dia? Mungkin dia memang ada masalah pencernaan saja.
Akhirnya selama bertahun-tahun saya membersihkan kotorannya yang berceceran itu, saudara. Dan kenapa saya mau lakukan itu? Selain saya anggap itu adalah satu keistimewaan dari Tuhan, tetapi saya anggap itu adalah cara untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya marahin takutnya nanti tersinggung lalu nggak datang doa lagi, susah juga kan. Jadi biarlah, nggak apa-apa. Dan saya kerjakan selama 3 tahun, saudara. Saudara, kalau saudara ditugaskan untuk melayani Tuhan, anggaplah itu sebagai cara untuk membalas kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan telah menyembuhkan engkau, bagaimana Tuhan telah memberkati anak cucumu, bagaimana Tuhan telah memberkati usaha pekerjaanmu, bagaimana Tuhan telah memberkati engkau selama ini, luar biasa. Balaslah kebaikan Tuhan dengan apapun yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan. Amin. Tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah dan terlalu kecil untuk Tuhan. Layanilah Tuhan. Jadilah berkat. Saudara yang kasih Tuhan, jadi inilah sikap hati Maria yang begitu memuliakan Allah. Ketika dia mendapat panggilan untuk memuliakan Allah, untuk dipakai rahimnya, untuk satu tugas dan tanggung jawab yang besar, melahirkan sang juru selamat, dia tidak menolak, tidak bersungut-sungut, tapi dia berkata, jadilah kehendakmu. Dan dia menganggap itu satu kebahagiaan. Dia menganggap itu sebagai sebuah tanggung jawab yang besar, itu adalah pekerjaan yang besar, itu adalah sebuah keistimewaan. Dan dia menganggap itu adalah sebagai cara untuk membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidupnya. Dan hari ini, apakah yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan? Tuhan mau pakai hidupmu lewat profesimu, lewat pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Kalau saudara diberi tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Amin. Biarlah jemaat yang ada di GKI Filipi ini menjadi jemaat yang memiliki sikap hati seperti Maria, yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan. Jadi ada banyak orang yang sudah pernah dipakai Tuhan. Kalau kita lihat gambarnya ini, ada Nabi Elia, ada Musa, ada Daud dan sebagainya. Dan hari ini Tuhan mau pakai saudara. Di gereja ini ada Agustono Asin, ada Obernalius, ada Susetik, ada Suharno, ada Bapak Silitonga, ada Abu dan yang lain-lain. Ada siapapun saudara yang bisa dipakai Tuhan, berilah hidupmu untuk dipakai Tuhan. Mereka sudah tidak ada nabi-nabi ini di dunia ini. Saudaralah sekarang menjadi duta Tuhan untuk menjadi berkat di gereja ini dan di kota Skadau ini. Kalau tugas dan tanggung jawab diberikan kepada saudara, kerjakanlah dengan bahagia. Anggaplah itu pekerjaan yang besar dan anggaplah itu sebagai cara untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Itulah sikap hati Maria. Amin, saudara. Inilah kiranya menjadi rema bagi kita di dalam merayakan Natal di tahun ini. Bagaimana kita hidup lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan lagi di dalam hidup kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita bangkit berdiri semua dengan sikap doa. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau
kasih Kau Yesus. Sekali lagi Tuhan menyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berkenan memakai hidup kami. Renungkan firman, renungkan firman, siang dan malam ku pegang cintamu dan melakukan kehendakmu ya Tuhan. Tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara musik dimainkan punya sekali. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan Tuhan bertanya dan meminta kepada engkau bahwa Dia akan memakai hidup, apakah engkau bersedia hidup dipakai oleh Tuhan? Apakah selama ini engkau melayani Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh dan merasa keberatan? Apakah engkau melayani Tuhan hari ini karena terpaksa? Nah, saudara, mari kita belajar dari Maria yang telah dipilih Tuhan. Dia mengambil sebuah risiko yang besar, di mana dia akan diceraikan oleh Yusuf, di mana dia akan dianggap wanita nakal yang hamil dua, di mana dia akan mengambil risiko dihukum raja, dilempar pakai batu. Dia menghadapi semua risiko itu karena dia ingin melakukan kehendak Tuhan, karena dia ingin memuliakan Tuhan dalam hidup. Saudara, Tuhan telah berbuat banyak hal dalam hidup kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah tidak bisa kita hitung, berkat-berkat. Maka saudara mengambil bagian di dalam pekerjaan di gereja ini atau di profesi atau dimanapun saudara dipakai, pakailah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Muliakan Tuhan dengan hidup. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur dapat belajar dari seorang tokoh Maria, seorang wanita yang sangat mengagumkan yang dipakai Tuhan. Hidupnya yang diabdikan kepada Tuhan. Demikian juga hidup kami Tuhan. Kami mau juga boleh hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan karunia Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pakailah hidup kami di sisa hidup kami ini, di sisa umur kami ini. Seberapa lama pun kami ada di dalam dunia, kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, karena kami tahu Engkau juga sungguh telah mengasihi hidup kami dan telah mengorbankan nyawa untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam pada Natal kali ini Tuhan, kami diingatkan untuk lebih hidup kami